Hello everyone, welcome to our channel Perbanas Revolutionary Youth. Nama saya Ian Hidayat dan ini adalah teman-teman saya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang cyber security. Di era yang serba digital seperti saat ini, cyber security adalah salah satu praktik keamanan yang wajib dikuasai oleh semua orang yang menggunakan internet. Pasalnya, saat ini semua orang sangat bergantung pada teknologi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik itu individu, perusahaan, hingga institusi pemerintah sekalipun. Teknologi dan internet dilakukan untuk melakukan transfer data, mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, hingga menyimpan data penting di berbagai perangkat. Nah, cyber security berguna untuk memastikan bahwa semua aktivitas data yang ada pada internet tetap aman dan terjaga dari macam-macam cybercrime. Jika Anda ingin tahu lebih dalam tentang apa itu cyber security, Anda cukup beruntung. Di video kali ini, kami akan membahas pengertian cyber security, elemen, dan contoh ancamannya. Cyber security adalah praktek yang bertujuan untuk melindungi sebuah perangkat, jaringan, program, dan data dari segala macam serangan digital yang berbahaya. Praktek cyber security mencakup pemasangan firewall, backup data, multifactor authentication, dan lain sebagainya yang bisa mencegah cyberkriminal memasuki sistem Anda. Cyber security juga merupakan bidang yang terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi dan juga cybercrime saat ini. Kesuksesan praktek cyber security banyak dipengaruhi oleh seberapa kuat sistem pertahanan yang Anda implementasikan pada sebuah sistem dan jaringan. Nah, cara terbaik untuk memastikan bahwa Anda akan selalu terlindungi adalah melalui layer proteksi berlapis. Tentunya, ini akan menjamin keamanan data dan sistem Anda di internet. Konsep cyber security. Cyber security mengikuti praktek CIA Triad sebagai konsep dasarnya, meliputi confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama, confidentiality, yaitu upaya untuk merahasiakan sebuah informasi dan data agar tidak terjadi pencurian maupun kebocoran data. Yang kedua, integrity, yaitu memastikan bahwa semua data dan informasi yang diberikan tetap konsisten, akurat, dan juga terpercaya. Yang ketiga, availability, yaitu data dan informasi yang ada dapat diakses dengan lancar dan mudah tanpa halangan. Elemen cyber security. Untuk menjalankan cyber security secara efektif, ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Document Security Policy. Document Security Policy adalah dokumen standar yang digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan semua proses keamanan informasi. Yang kedua, Information Infrastructure. Information Infrastructure adalah media yang berperan dalam kelangsungan proses informasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, Perimeter Defense. Perimeter Defense adalah media yang bertindak sebagai komponen pertahanan dalam infrastruktur TI, seperti IDS, IPS, dan firewall. Yang keempat, Network Monitoring System. Network Monitoring System adalah media yang tugasnya memantau kelayakan, penggunaan, dan kinerja infrastruktur informasi. Yang kelima, System Information and Event Management. Sistem Information and Event Management adalah media yang berperan dalam memantau berbagai peristiwa di jaringan, termasuk peristiwa yang terkait dengan insiden keamanan. Yang keenam, Network Security Assessment. Network Security Assessment adalah elemen keamanan dunia maya yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan memungkinkan keamanan informasi. Dan yang ketujuh, Human Resource and Security Awareness. Human Resource and Security Awareness dalam kaitannya dengan sumber daya manusia dan kesadaran keamanan informasi. Apa saja manfaat cyber security? Cyber security membawa manfaat bagi individu maupun perusahaan. Di antaranya adalah, yang pertama, data sensitif terlindungi. Seluruh data Anda bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman identity theft. Yang kedua, menjaga produktivitas.
Dengan cybersecurity, sistem dan jaringan Anda akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga Anda tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Yang ketiga, waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski mengalami data breach atau gangguan lainnya, Anda bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Yang keempat, membangun kepercayaan customers. Dengan sistem keamanan yang kuat, pelanggan tidak akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker, dan semakin yakin untuk memilih produk atau layanan Anda. Beberapa tipe ancaman terhadap cybersecurity. Cybersecurity mempunyai banyak bentuk ancaman. Yang pertama, phishing, yaitu attackers berusaha mencuri data sensitif korban dengan cara menyamar sebagai institusi legal dan menghubungi mereka melalui email, telepon, maupun pesan teks. Yang kedua, malware, yaitu program maupun file yang dibuat untuk mengeksploitasi atau merusak perangkat, server, maupun jaringan. Ada beberapa jenis malware yang dapat menyerang komputer kita. Contohnya yang pertama, virus, yaitu program perangkat lunak nakal yang menempel pada program perangkat lunak lain atau file data untuk dieksekusi. Yang kedua, worms, yaitu program komputer independen yang menyalin diri dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. Yang ketiga, Trojan horse, yaitu program perangkat lunak yang tampaknya jinak kemudian melakukan sesuatu yang lain dari yang diharapkan. Yang keempat, SQL injection attacks, yaitu hacker mengirimkan data ke bentuk web yang mengeksploitasi perangkat lunak terlindungi situs dan mengirimkan query jahat SQL ke database. Yang kelima ada spyware, yaitu program kecil yang menginstal sendiri secara diam-diam pada produk untuk memantau aktivitas pengguna. Yang terakhir ada keyloggers, yaitu merekam setiap keystroke pada komputer untuk mencuri nomor seri, password, hingga memulai serangan internet. Selanjutnya setelah malware, kita mengenal ransomware. Merupakan tipe malware yang didesain untuk mengunci file atau perangkat Anda, kemudian meminta bayaran sejumlah uang untuk sebagai tebusan. Dan yang terakhir ada social engineering, yaitu pelaku mengeksploitasi aspek psikologi korban dan mendorongnya untuk memberikan informasi personal maupun akses terhadap perangkatnya. Tips perlindungan pada cybersecurity. Yang pertama, itu ada critical infrastructure security, yaitu keamanan infrastruktur kritis terdiri atas sistem fisik cyber yang banyak diandalkan oleh masyarakat modern. Oleh karena itu, organisasi dengan tanggung jawab untuk infrastruktur kritis harus melakukan uji tuntas untuk memahami kerentanan dan melindungi bisnis mereka darinya. Yang kedua, itu ada application security, adalah tipe keamanan ini dapat mencegah masuknya akses yang tidak sah. Organisasi juga dapat mendeteksi aset data sensitif dan melindunginya melalui proses keamanan aplikasi khusus yang terlampir pada suatu set data. Adapun jenis-jenis keamanan aplikasi antara lain program antivirus, firewall, dan program enkripsi. Yang ketiga, network security. Untuk membantu mengelola pemantauan keamanan jaringan dengan lebih baik, tim keamanan sekarang menggunakan machine learning untuk menandai lalu lintas yang abnormal dan waspada terhadap ancaman secara real time. Yang keempat, cloud security. Cloud security adalah alat keamanan berbasis perangkat lunak yang melindungi dan memantau data dalam sumber daya cloud kamu. Penyedia cloud terus membuat dan mengimplementasikan alat keamanan baru untuk membantu pengguna lebih mengamankan data mereka. Yang kelima, Internet of Things, IoT security. Perangkat IoT sering dikirim dalam keadaan rentan dan menawarkan sedikit fitur keamanan. Untuk itu, vendor perlu berinvestasi dalam penerapan solusi keamanan yang strategis untuk IoT. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.